Calon psikolog mempersembahkan 10 pertanda kamu sedang dimanipulasi. Pada umumnya, orang-orang menggunakan kekuasaan, media, dan hubungan interpersonal untuk memanipulasi sesamanya. Tanpa kita sadari, di kehidupan kita cukup sering bertemu dengan individu-individu yang manipulatif setiap hari. Perlu diketahui bahwa manipulasi adalah suatu bentuk pemerasan emosional. Ada trik-trik tertentu yang digunakan oleh manipulator untuk memengaruhi pikiran dan tindakan orang lain. Akibatnya, mereka yang dipengaruhi akan melakukan hal-hal yang diinginkan manipulator, tanpa menyadari kalau mereka sedang dikendalikan. Pada dasarnya, kebanyakan taktik manipulasi yang ada di luar sana selalu berhasil, tetapi, itu hanya akan mampu memengaruhimu jika kamu tidak mengetahui bagaimana trik-trik tersebut digunakan kepadamu. Dalam video ini, admin akan membahas taktik-taktik manipulasi yang sering digunakan oleh orang-orang yang manipulatif, sehingga kamu dapat mengenalinya. Nomor 1, mereka memikat hatimu dengan pesona mereka. Manipulator biasanya memulai langkahnya dengan bersikap ramah dan bersahabat. Mereka selalu mencari topik pembicaraan yang menarik, akan sangat antusias ketika mereka bercakap-cakap denganmu, dan menunjukkan kalau mereka memiliki selera yang bagus terhadap hal-hal seperti musik atau gaya berpakaian. Begitu mereka selesai meyakinkanmu tentang betapa hebatnya diri mereka, mereka akan mulai memanipulasimu dengan daya tarik mereka. Menggunakan rasa kagummu terhadap mereka, mereka akan memanipulasimu dengan cara yang sangat halus, sampai di titik di mana kamu akan kesulitan untuk menyadari kalau kamu sedang dikendalikan. Lalu, jika kamu pernah merasa ragu, mereka akan selalu menemukan cara untuk mengingatkanmu tentang betapa luar biasanya diri mereka. Nomor 2, mereka memujimu secara berlebihan. Beberapa individu sangat pandai dalam melontarkan kata-kata manis, dan mereka akan mencoba untuk membujuk, memengaruhi, dan memanipulasimu dengan terus-menerus memberikanmu pujian untuk memenangkan hatimu. Semua yang mereka katakan, terdengar bagaikan musik yang indah di telingamu, dan daripada mengatakan yang sebenarnya, mereka hanya mengatakan apa yang ingin kamu dengar. Trik yang satu ini seringkali berhasil digunakan pada orang-orang, karena kita semua pasti suka dipuji dan diberitahu tentang hal-hal baik yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Perlu diketahui kalau pujian adalah salah satu cara tercepat untuk membangun hubungan yang dekat, mencari teman baru, dan mendapatkan kepercayaan seseorang. Mereka yang bermulut manis, tahu bahwa ketika mereka membuatmu merasa baik tentang dirimu sendiri, kamu cenderung ingin membalas budi dengan melakukan sesuatu yang juga dapat membuat mereka merasa baik. Ingatlah bahwa semakin kamu menyukai seseorang, maka semakin mudah bagi mereka untuk memanipulasimu. Nomor 3, mereka tidak memberikanmu banyak waktu untuk mengambil keputusan. Terkecuali ketika kamu sedang dirampok oleh penjahat atau berada di dalam situasi darurat lainnya. Pada umumnya, ada waktu yang cukup untuk memikirkan hal-hal secara mendalam sebelum kamu membuat keputusan. Perlu diingat kalau kamu harus selalu berhati-hati jika ada orang yang mendesakmu untuk memberikan jawaban kepada mereka dengan cepat, terutama jika itu melibatkan uang. Trik yang satu ini sangat sering digunakan oleh salesman untuk bernegosiasi dan menutup penjualan. Dengan membuatmu merasa tertekan, manipulator berharap agar pertahananmu menjadi retak dan pada akhirnya, kamu mau menuruti keinginan mereka. Nomor 4, mereka membuat lelucon tentang dirimu. Taktik menyebalkan lainnya yang sering digunakan oleh para manipulator untuk mengendalikanmu adalah dengan membuat lelucon tentang dirimu, terutama di depan banyak orang. Mereka mungkin berusaha untuk mempermalukanmu di depan umum dengan cara menghina fisik, gaya berpakaian, atau gaya berbicaramu. Lalu, ketika kamu marah dan bertanya kepada manipulator tentang apa masalah mereka, mereka akan mencoba membela perilaku mereka dengan mengatakan kalau mereka hanya bercanda saja. Bahkan, yang lebih buruk lagi, mereka bisa saja mengatakan kalau kamu terlalu baperan atau kelewat sensitif. Nomor 5, mereka membuatmu merasa bersalah. Individu-individu yang manipulatif akan melakukan apapun untuk membuatmu merasa bingung dan lemah. Mereka sering mengucapkan kata-kata maaf yang tidak perlu dan mengakui kesalahan yang palsu untuk mengacaukan pikiran serta emosimu. Manipulator mengalami kesulitan dalam bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan ketika kamu menegur kesalahan mereka, mereka akan mencari cara untuk memutarbalikannya dan membuatmu merasa bersalah. Nomor 6, mereka berteriak. Berteriak adalah taktik agresif lainnya yang digunakan manipulator untuk mengintimidasi dan memanipulasimu.
Daripada meningkatkan kualitas argumen mereka, individu-individu yang manipulatif akan meninggikan suara mereka dan mulai membentak serta meneriakimu untuk mendominasi percakapan dan membuatmu terintimidasi. Perlu diingat bahwa jika seseorang mulai berbicara dengan suara yang keras atau berteriak kepadamu, maka yang harus kamu lakukan adalah tetap tenang dan menegur kesalahan mereka dengan pendekatan yang tidak agresif. Cara ini sangat efektif dalam mempermalukan manipulator dan membuat mereka menjadi sadar diri. Nomor 7, mereka bermain-main dengan perasaanmu. Beberapa orang sangat ahli dalam memanipulasi emosi, dan mereka tidak akan ragu-ragu untuk bermain-main dengan perasaanmu demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidak peduli apakah mereka memberitahumu bahwa mereka mencintaimu, mengatakan kepadamu kalau mereka membencimu, atau mencoba membuatmu marah atau cemburu, tujuan utama mereka adalah mendapatkan apa yang mereka inginkan dari dirimu. Pemasang iklan dan media-media sangat pandai dalam melakukan manipulasi emosi. Mereka tahu bahwa jika mereka dapat membuatmu merasakan sesuatu, maka mereka bisa membuatmu melakukan sesuatu. Jadi, daripada membuang-buang waktu untuk mencoba meyakinkanmu secara logis, pemasang iklan dan media-media memanipulasi perasaanmu. Mereka menciptakan narasi seputar produk mereka yang dapat kamu pahami dengan cepat dan mudah, pada tingkat emosi yang sederhana. Beberapa dari mereka bahkan membuat cerita palsu tentang manfaat produk mereka untuk menyesatkan dan memanipulasi orang-orang yang melihatnya. Memang, hal itu mungkin tidak etis dan tidak bermoral, tetapi trik tersebut bekerja dengan sangat efektif. Perlu diingat bahwa kamu tidak boleh membiarkan siapapun mempermainkan perasaanmu dan mengendalikanmu untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Keputusan yang kamu ambil harus selalu didasarkan pada intuisi dan logikamu, bukan dari tipu daya orang lain. Nomor 8, mereka menggunakan sarkasme untuk merendahkanmu. Berbicara terus terang adalah salah satu hal yang paling dibenci oleh manipulator. Mereka selalu menggunakan sarkasme untuk menghina atau meremehkanmu. Individu-individu yang manipulatif ingin agar orang lain merasa insecure dan rendah diri. Mereka dengan sengaja membuatmu merasa kalau selalu ada yang salah dengan dirimu dan mengatakan kalau tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, kamu tidak akan pernah mampu untuk mencapai sesuatu. Mereka hanya berfokus pada hal-hal negatif di setiap situasi dan tidak pernah membantu mencari solusi dari sebuah masalah. Ketika seseorang benar-benar tulus ingin membantu sesamanya, maka mereka akan jujur, berterus terang, dan tidak merendahkan orang lain. Nomor 9, mereka mengabaikanmu atau bersikap jual mahal. Sama halnya seperti ketika seseorang memberikanmu perlakuan diam atau silent treatment, di mana mereka dengan sengaja mengabaikanmu, berhati-hatilah dengan siapapun yang melakukan hal-hal berikut ini kepadamu. Yang pertama, mereka yang berbicara dengan semua orang yang ada di ruangan, tetapi mengabaikanmu seorang diri. Yang kedua, mereka yang berpura-pura bosan, tidak tertarik, dan tidak nyaman ketika kamu berbicara dengan mereka. Yang ketiga, mereka yang tidak merespon komentar, pertanyaan, panggilan telepon, atau pesan teks dari dirimu dan selalu mengatakan kalau mereka sedang sibuk di saat kamu memerlukan mereka. Yang terakhir, mereka yang beranjak pergi di saat kamu datang, dan dengan sengaja menghindari kontak mata denganmu setiap kali kamu berbicara dengan mereka. Pada dasarnya, orang-orang seperti itu menolak untuk mengakui keberadaanmu. Ingatlah bahwa jika ada orang yang mengabaikanmu, maka abaikanlah mereka juga. Nomor 10, mereka selalu menyalahkanmu. Ketika seorang manipulator ulung melakukan sebuah kesalahan, mereka akan memperdayamu dan membuatmu percaya kalau kamulah yang bersalah. Pokoknya, tidak peduli apapun yang mereka perbuat, orang lainlah yang selalu bersalah. Misalnya, jika kamu memarahi mereka karena mereka telah mengatakan sesuatu yang membuatmu malu, mereka akan menyalahkanmu karena kamu terlalu baperan. Tetapi, ketika kamu melakukan hal yang sama kepada mereka, mereka akan marah kepadamu karena kamu tidak memikirkan perasaan mereka. Bagaimanapun juga, mereka akan membuatmu merasa kalau kamulah yang salah, dan hal ini menyebabkanmu untuk terus meminta maaf kepada mereka, bahkan untuk kesalahan-kesalahan yang tidak kamu perbuat sekalipun. Manipulator selalu ada di sekitar kita, dan mereka bisa menjadi siapa saja. Mereka bisa saja merupakan anggota keluarga, teman, pasangan, atasan, rekan kerja, atau orang asing. Satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah pilihan taktik yang mereka gunakan. Sekarang,
Kamu sudah mengetahui trik-trik apa saja yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang manipulatif dan lain kali, ketika mereka mencoba untuk memanipulasimu, kamu pasti bisa mengenalinya. Kamu juga bisa memilih untuk mengabaikan mereka atau menegur perbuatan mereka. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.